Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut ya ngobrolnya soal banjirop yang terjadi di pesisir utara pantai Jawa. Pak Andri, kalau tadi Pak Andri menyebutkan ini kan ada fenomena naiknya permukaan air laut begitu ya. Nah, apakah ini hanya terjadi di pesisir utara Jawa atau juga di wilayah selatan Jawa? Karena saya kemarin sempat melihat beberapa video ya di internet begitu. Kondisinya anginnya kencang, kemudian ombaknya juga tinggi, sehingga cakupan ombak itu sampai ke darat itu agak jauh gitu, Pak. Oke, betul, Mas Bayu. Sebelumnya kami juga sudah membuat prediksi ya, peringatan dini terkait akan adanya gelombang tinggi maupun banjir pesisir di periode mulai 20 hingga 25-26 Mei ini, dan itu diwaspadai ya, terjadi di sepanjang pantai utara Jawa dan sebagian selatan Jawa. Jadi begini, kenapa ini terjadi? Ada beberapa faktor pemicunya. Pertama adalah kita sedang memasuki di minggu lalu dan minggu ini adanya fase pasang maksimum, atau mungkin bisa kita katakan ini pada fase king tide ya. King tide adalah fase pasang maksimum dalam setahun. Ini terjadi di tahun 2022 ini di bulan Mei, Juni, dan Juli. Nah, patut diwaspadai nanti setelah ini di bulan Juni dan Juli juga ada fase king tide atau pasang maksimum dalam setahun. Nah, lalu kembali ke kejadian beberapa hari ini, adanya banjir pesisir atau banjirop di utara Jawa, terutama yang kita lihat dapat cukup signifikan ya, terkonfirmasi terdampak di sebagian utara Jawa, utamanya di Semarang, kemudian juga terlapor terkonfirmasi di Pekalongan, Demak, Tegal, dan daerah lainnya. Nah, kita lihat bahwa pantai utara Jawa berkarakteristik mempunyai elevasi yang rendah atau ketinggian pantai yang rendah terhadap permukaan laut, dan ini sangat rentan terhadap adanya luapan air laut yang diakibatkan tadi bisa dari pasang maksimum, kemudian juga ketika itu bersamaan dengan gelombang tinggi akan memperparah atau luasan dan juga intensitas, dan juga apabila terjadi hujan ini tentu akan berdampak sangat buruk sekali. Dan untungnya kita sedang memasuki musim kemarau. Sekali ya Pak ya, harus menjadi concern ya Pak ya, mengingat tadi kontur yang tadi Bapak sampaikan juga seperti itu, artinya lebih rendah dibandingkan dengan lautan dan lain sebagainya. Betul, sehingga kan kita lihat di beberapa lokasi di utara Jawa, Pantura itu kan dibangun tanggul-tanggul ya, Mbak Tita, Mas Bayu. Nah, ketika tanggul itu jebol, nah ini perkara kan. Saya mendapat informasi dari BMKG Maritim Semarang menyampaikan memang kenapa ini sangat berdampak sangat luas ya, karena ada tanggul jebol. Nah, ini juga memperburuk dampak yang terjadi. Oke. Nah, Pak Andri, kalau misalnya tadi BMKG sudah memberikan early warning gitu sampai tanggal 26 ya Pak ya gitu. Nah, apakah kondisinya sampai besok nih, sampai tanggal 26 ini akan kondisi anginnya tetap atau justru akan semakin kencang, tinggi pasang air lautnya juga akan tetap atau juga semakin tinggi, lebih rendah, gimana Pak? Berdasarkan pantauan sistem prediksi kami, tanggal 26 ada tren menurun hingga ke akhir Mei ya, dan pasang pun juga tidak setinggi periode sebelumnya. Jadi kita akan mengalami fase yang menurun, namun tentu ini harus tetap waspada ya, dan tetap update informasi dari kami, karena cuaca ini kan sangat dinamis ya perubahannya. Jadi tetap selalu waspada dan mengupdate informasi. Ya. Demikian. Karena kondisi cuaca tadi dinamis, tadi yang Anda sampaikan Pak, bagaimana untuk kondisi pasca tanggal 26? Apakah kemudian ada potensi, saya bilangnya potensi ya, sama seperti di tanggal atau beberapa hari terakhir ini, atau bagaimana trennya?
Oke, trennya seperti saya sampaikan tadi ya, di dalam setahun ini ada 3 kali king tide, pasang maksimum tertinggi terjadi ya, diwaspadai nanti di bulan Juni dan Juli. Di bulan Juni di periode pertengahan Juni di 12 hingga 20 Juni, dan juga sama di pertengahan bulan di Juli pun juga di tanggal 10 sampai 16 Juli. Ini secara astronomis kita kan bisa memprediksi jauh ya astronomis untuk ketinggian muka air laut. Ini berpotensi, dan apabila dibarengi dengan adanya angin yang kencang, gelombang yang tinggi, ini mungkin bisa terjadi seperti yang sekarang. Dan jika diperparah dengan adanya tanggul yang jebol, lah itu bisa memperburuk gitu. Ini yang perlu diwaspadai. Iya Pak, maaf, maksud saya begini Pak, apakah kemudian ketinggian muka air laut ini sama tingginya dengan beberapa hari terakhir ini atau seperti apa sih? Bisa berpotensi demikian, namun tentu saya seperti sampaikan, cuaca sangat dinamis, ada faktor lain yang jadi penambah ketinggian, misalkan tinggi gelombang ya, atau angin. Nah, tinggi gelombang angin sangat cepat berubah. Kita saat ini cuaca itu bisa kita pantau 10 hari yang dinamisnya ya. Jadi tentu tadi saya sampaikan tetap waspada dan mengupdate informasi atau peringatan-peringatan dari kami. Oke. Nah, satu lagi Pak, mungkin update tadi peringatan-peringatan, biasanya early warning yang dimiliki oleh BMKG ini dikirim ke mungkin Pemkot, Pemda, begitu, itu berapa lama sebelum event atau prediksi yang berlangsung ini Pak? Oke, baik. Biasanya seminggu sebelum sudah kami sampaikan, karena kan pantauan kami seminggu hingga 10 hari ke depan. Seminggu sebelum kami informasikan sebagai early warning pertama, nanti ketika mendekat, ketika ada update, akan kami perbaharui kembali. Lalu kami juga di BMKG sudah menyebarluaskan ke masyarakat umum dan melalui BMKG di daerah UPT ya, seperti contohnya misalkan di BMKG Maritim Semarang sudah sangat erat koordinasi kolaborasi dengan pemerintah setempat dengan BPBD, dan kita selalu memblast ya informasi sedini mungkin ya terkait kalau ada ancaman atau potensi bahaya cuaca ekstrim lainnya juga, termasuk banjir pesisir. Oke. Baik, terima kasih Pak Andri atas ilmunya, informasinya, dan juga waktunya ya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Pak Andri. Salam sehat selalu Pak. Baik, terima kasih Mbak Bayu dan Mbak Pita. Selamat pagi. Pagi.